Halo semua, selamat datang di Lucid Dreamer Project. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu dari buku ini. Awalnya, saya ragu dengan buku ini, karena dari judulnya saja sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Judul ini memberikan kesan negatif bagi saya, karena pada saat itu saya sering membaca buku yang kesannya positif. Tapi akhirnya penasaran juga, kemudian membeli buku ini, membaca buku ini, dan ternyata benar. Jangan menilai buku dari sampulnya saja. Saya merasa ditampar habis-habisan ketika membaca buku ini. Dan itu memberikan sudut pandang baru dan pemikiran baru setelah membaca buku ini. Saya sangat suka dengan isinya, dan saya sudah lama ingin berbagi tentang hal menarik dari buku ini. Saya coba meringkas dan menyampaikan beberapa dari buku ini yang akan memberikan sudut pandang baru dan pemikiran baru. Yang pertama, buku ini diawali dengan tulisan berjudul "Jangan Berusaha", yaitu sebuah cerita tentang perjalanan seorang penulis terkenal, dan ketika meninggal, di atas batu nisannya tertulis "Jangan Berusaha". Ceritanya sangat menarik. Saya coba mengembangkan pikiran-pikiran saya dari tulisan tersebut. Kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Kadang ada hal yang kita usahakan, kita fokuskan, tapi hasilnya berantakan. Tapi di sisi lain, ada hal yang tidak terlalu kita pedulikan, iseng-iseng aja, tapi hasilnya malah lebih baik gitu. Dan lebih menarik lagi, sering sekali saya memperhatikan wawancara dari orang-orang yang viral, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang terkenal. Mereka banyak yang bilang kalau awalnya mereka itu iseng-iseng saja, tidak sengaja, tapi hasilnya booming gitu. Dan bahkan mereka tidak pernah memprediksi atau memperkirakan kesuksesan mereka. Yang penting mereka berkarya. Kadang memang ada momen-momen bodo amat yang memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, bodo amat di sini lebih kepada kita bodo amat terhadap sesuatu yang tidak penting, tidak bermakna, dan kita fokuskan pada sesuatu yang lebih penting dan bermakna pada kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di sini tertulis, menginginkan pengalaman yang positif adalah sebuah pengalaman yang negatif. Menerima pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Terdengar membingungkan, ya memang. Ya, mungkin gini, kita sering sekali melihat lurus langsung pada kesuksesan dan keberhasilan. Kemudian kita menginginkan pengalaman itu, tapi lupa dengan rasa sakit, dengan rasa malu, perjuangan, dan penderitaan yang harus dilewati. Jika seperti itu, justru itu adalah hal yang negatif, yang membuat kita tidak siap untuk menerima perjuangan yang harus kita lewati. Sedangkan, ketika kita bisa menerima pengalaman negatif seperti rasa sakit, rasa malu, tangisan, perjuangan, justru itu akan menghasilkan hal yang positif untuk terus melangkah. Nah, itulah inti dari kata-kata tersebut. Kemudian yang ketiga ya. Memilih medan juang. Ini mungkin masih berkaitan dengan hal yang kedua tadi. Jika pertanyaan, apa yang kita ingin raih dalam kehidupan ini? Jawaban yang sangat lazim adalah memiliki banyak uang, banyak keluarga, yang bahagia, populer, dan lain-lain. Jawaban itu sepertinya tidak ada artinya sama sekali. Setiap orang menginginkan itu dan mudah untuk sekedar menginginkannya saja. Tapi nyatanya hanya diam dan gelisah oleh angan-angan menginginkan dan angan-angan seandainya saja aku bla 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 dan sebagainya. Sebenarnya, sebuah pertanyaan yang lebih menarik dan lebih relevan untuk dijawab adalah rasa sakit apa yang kita inginkan dalam hidup? Apa yang membuat kita rela untuk berjuang? Karena kebahagiaan membutuhkan perjuangan dan kebahagiaan tumbuh dari menyelesaikan masalah. Seperti ketika kita ingin tubuh yang sehat, fisik yang kuat, kita harus siap menerima rasa sakit dan lelah ketika berlatih atau berolahraga. Harus rela berjuang, bangun pagi, dan untuk berolahraga rutin gitu. Nah, kalau bagi saya ini seperti lucid dream. Saya memaknai sebagai dari mimpi menjadi aksi. Yang keempat,
Anda keliru tentang semua hal, tapi saya juga begitu. Itu tertulis di dalam buku ini. Dan saya sadar pernah mengalami itu. Ada hal yang sebelumnya saya yakini benar, ternyata seiring berjalannya waktu malah berubah jadi sebaliknya. Begitu juga ada hal yang dulu saya percayai, kemudian berubah menjadi sesuatu yang saya tidak percayai. Kemudian juga ada pendapat dan sudut pandang, cara pikir yang berubah, ternyata malah berubah sebaliknya gitu. Seperti pandangan mungkin tentang buku ini tadi ya, atau tentang bentuk bumi yang kita awalnya tahu itu bulat, ternyata datar. Ya mungkin contohnya aja. Di buku ini disebutkan ketika kita mempelajari hal baru itu bukan tentang salah menuju benar. Artinya bukan tentang benar atau salah, tapi dari salah menuju sedikit salah. Masih banyak hal yang kita yakini masih jauh dari kebenaran, dan seiring berjalannya waktu mungkin itu bisa menjadi semakin dekat dengan kebenaran, yaitu dengan mengurangi kesalahan menjadi kesalahan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Banyak hal di dalam pikiran kita atau persepsi kita yang menurut saya belum sampai pada kesimpulan final. Masih terus berkembang dan ada kemungkinan kesimpulan itu akan berubah sebaliknya. Jadi, Anda keliru tentang semua hal, dan saya juga begitu. Kemudian yang kelima, tidak ada yang istimewa. Mark Manson sebagai penulis di sini menyebutkan bahwa orang merasa istimewa menampilkan sebuah kepercayaan diri di level delusional dan menjelma menjadi sebuah kebiasaan, yaitu kebiasaan mental untuk mendapatkan penubuhan. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Yang pertama, saya luar biasa dan kalian semua payah, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Yang kedua, saya payah, kalian luar biasa, jadi saya berhak mendapatkan keistimewaan. Nah, orang-orang bergantian menerapkan yang nomor 1 atau yang nomor 2 tadi. Jika digambarkan secara statistik melalui kurva normal gitu ya. Sebagian besar kita berada di rata-rata atau biasa-biasa saja. Sedangkan di ujung kurva itu adalah ujung-ujung yang ekstrim yang mendapatkan publisitas. Terbaik dari yang terbaik, terburuk dari yang terburuk, dan itulah cara kerja media sosial sekarang. Menjadi rata-rata telah dianggap sebagai standar sebuah kegagalan. Padahal ketika setiap orang istimewa, itu sebenarnya berarti tidak ada orang yang istimewa. Yang keenam, dan kemudian kita akan mati. Ya, itu tertulis di buku ini. Nih, saya bacakan ya. Kematian membuat kita takut, dan karena menakutkan, kita menghindari untuk memikirkannya, membicarakannya, kadang bahkan mengakuinya. Bahkan ketika itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita. Namun dengan cara yang aneh, berlawanan, kematian menjadi sebuah cahaya yang mampu menerangi bayangan makna-makna kehidupan. Tanpa kematian, semua terasa tidak penting. Semua pengalaman, semua ukuran dan nilai-nilai tiba-tiba menjadi nol. Jadi pada akhir buku ini kita diajak untuk merenung, untuk belajar dari kematian yang akan kita hadapi. Itu akan memberikan nilai dan mungkin bisa merubah kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mungkin itu sedikit ringkasan saya mengenai buku ini. Jadi ya, segitu saja. Terima kasih sudah menonton.